Halo anak-anak komunitas Jedijah, selamat sore, shalom semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Puji nama Tuhan. Ya, pasti tentunya anak-anak semua sehat dalam lindungan Tuhan. Ya, pada saat sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi anak-anak dan orang tua, juga mami papi yang ada di komunitas Jedijah. Karena Tuhan Yesus sudah mencintai kita. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, ayo anak-anak, kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, ayo semua yang cinta Tuhan Yesus, kita akan nyanyikan satu pujian. Ku cinta Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan buat hari-Mu yang baru pada saat sore hari. Terima kasih Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ayo nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ya, semua tutup mata. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta
kasih Tuhan, segala pujian hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, sembah Yesus, glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih. Anak-anak yang cintai Tuhan, pada saat sore hari ini, siapkan hati kalian, siapkan hati anak-anak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang buka mata. Semua tutup mata. Kita akan berdoa sebelum ibadah dimulai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari. Hingga pada saat sore hari ini Tuhan Yesus, Engkau mempersiapkan hati anak-anak-Mu. Engkau sudah mencintai anak-anak-Mu terlebih dahulu Tuhan. Ajarkan anak-anak-Mu untuk selalu mencintai Engkau ya Bapa. Dan biarlah pada saat sore hari ini, anak-anak-Mu sungguh-sungguh rindu untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan kami serahkan ibadah komunitas Yedidya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami yakin dan percaya Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu, agar anak-anak-Mu sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami haluskan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Anak-anak bersuka cita pada saat sore hari ini? Siapa yang bersuka cita coba angkat tangan. Nah ya, semua bersuka cita. Karena Tuhan sudah mencintai anak-anak semua. Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kesehatan. Ya, coba Mami mau tanya, siapa yang merasa mempunyai rambutnya keriting? Wah, nggak tahu nih, banyak juga ya. Tuh, itu ada Happy juga, ada Allegra yang rambutnya keriting. Coba siapa yang rambutnya lurus? Wah, nggak tahu nih, banyak juga ya. Nah, coba siapa yang mempunyai kulitnya putih, matanya yang bulat? Ya, semua Tuhan ciptakan anak-anak dan Tuhan menyayangi anak-anak semua. Meskipun ya anak-anak mempunyai kulitnya hitam, kulitnya putih, rambutnya keriting, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anak. Ya, ayo semua yang mengasihi Tuhan Yesus, semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan ya, hitam atau putih. Ayo, kita dengan gerakan ya, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Karena Tuhan mencintai kita. Haleluya. Semua bertepuk tangan ya. Atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya
atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihiku, syalalala. Tuhan Yesus mencintaiku, syalalala. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihiku, syalalala. Tuhan Yesus mencintaiku, syalalala. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihiku, syalalala. Tuhan Yesus mencintaiku, syalalala. Tanpa semua berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, semua yang hitam, yang kulitnya putih, yang matanya bulat, yang matanya sipit, ya, semua disayang Tuhan. Semua berharga di mata Tuhan. Haleluya. Itu terbukti karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita semua. Ya, oleh sebab itu pada saat sore hari ini, yuk kita tetap semangat memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah tebus kita. Suka-sukanya Tuhan. Ya, ayo kita tetap bangkit berdiri. Ayo ya, kita sukacita memuji Tuhan pada saat sore hari ini. Haleluya. Shalalalala, 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 oh, iya iya iya, shalalalala.
Tuhan Yesus. Haleluya. Capek enggak? Enggak capek ya, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita semua. Jadi suka-sukanya Tuhan mau pakai hidup anak-anak semua ya. Yuk semua anak-anak boleh duduk ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, anak-anak siapkan hati. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita akan menyanyikan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Buka hati anak-anak semua, agar anak-anak diisi dengan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Sungguh-sungguh memuji Tuhan, tidak ada yang main-main. Ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Firman
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Anak-anak-Mu sudah memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami buka hati anak-anak-Mu untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Tolong Roh Kudus, agar anak-anak-Mu duduk diam, mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Bila anak-anak-Mu pada saat sore hari ini Tuhan, benar-benar menerima kebenaran firman-Mu, dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu setiap hari. Agar anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk anak-anak semua. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, anak-anak harus duduk dengan rapi. Nah, anak-anak sudah menyenangkan hati Tuhan, sudah memuji Tuhan. Siapkan hati anak-anak untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan duduk yang rapi, tidak ada ngobrol kanan kiri dengan kakak adik. Yuk, kita saksikan video klip berikut ini. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu
atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka, tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjarah dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Shual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet-Horon. Dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim, arah ke padang gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah 2/3 shikal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 shikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu, sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Nah, anak-anak tadi sudah melihat cuplikan video tentang Raja Saul, ya, yang terdapat di dalam 1 Samuel 13 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Ya, di perikop ini nanti anak-anak bisa baca tentang ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ya. Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Selama 2 tahun Raja Saul menjadi raja. Saat bangsa Israel bermusuhan dengan bangsa Filistin, Saul membagi pasukannya yang berjumlah 3.000 orang dengan anaknya yang bernama Yonatan. Ya. 2.000 bersama-sama dengan Saul ditempatkan di Mikmas dan Betel. Dan yang 1.000 orang lagi bersama-sama dengan Yonatan ditempatkan di Gibea. Ya, Yonatan dengan 1.000 orang prajuritnya berhasil menang mengalahkan bangsa Filistin di Gibea. Ya, Raja Saul mendengar kemenangannya Yonatan mengalahkan Filistin. Akhirnya Saul meniup sangkakala. Ya, karena Raja Saul tahu kalau Yonatan sudah mengalahkan Filistin. Dan Filistin juga tahu dan mengetahui kekalahannya di saat sangkakala itu dipujikan. Nah, akhirnya bangsa Filistin tidak mau tinggal diam. Dia bertambah benci dengan bangsa Israel. Bangsa Filistin akhirnya mengumpulkan tentaranya yang banyak sekali untuk menyerang kembali bangsa Israel. Dengan 3.000 kereta perang. Wah, banyak juga ya. Dan dengan 6.000 pasukan berkuda.
dan pasukan pejalan kaki yang banyaknya tak terhitung, seperti pasir di tepi laut. Wah, begitu banyak ya, lebih banyak dari prajurit-prajuritnya bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melihat persiapan bangsa Filistin, akhirnya bangsa Israel sangat ketakutan. Mereka banyak yang bersembunyi. Ya, rakyatnya ada yang sembunyi di gua, ada yang di bukit berbatu, dan lain sebagainya. Bahkan prajuritnya ada yang berani menyeberang sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Karena ketakutan. Tetapi Saul masih bertahan di Gilgal dengan tentaranya yang sebagian rakyatnya ya dengan merasa gemetar dan ketakutan. Akhirnya karena Saul disuruh menunggu oleh Nabi Samuel selama 7 hari, tetapi Samuel tidak datang-datang. Akhirnya Raja Saul merasa gelisah, merasa ketakutan. Ya, karena bangsa Filistin sudah mendesak dan akan menyerang bangsa Israel. Akhirnya apa yang dilakukan Saul? Saul memberanikan diri memimpin upacara korban bakaran dan korban keselamatan. Padahal anak-anak tahu itu adalah tugas nabi, bukan tugas raja. Tetapi Saul tetap melakukannya. Ya. Baru saja Saul selesai melakukan upacara korban bakaran dan keselamatan, tiba-tiba Nabi Samuel datang. Akhirnya Nabi Samuel menegur Raja Saul. Apa yang engkau lakukan, Raja Saul? Apa jawabnya Raja Saul? Rakyat sudah mulai meninggalkan saya. Dan bangsa Filistin akan menyerang saya. Akan menyerang bangsa Israel. Itu pembelaan Raja Saul. Saya belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu saya memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Itulah kata Saul. Apa yang dikatakan oleh Nabi Samuel? Itu perbuatan bodoh. Engkau tidak menuruti perintah Allah, perintah Tuhan. Padahal Tuhan ingin engkau menjadi raja atas Israel untuk selamanya, kata Nabi Samuel. Tetapi mulai sekarang engkau tidak selamanya menjadi raja Israel. Tuhan sudah memilih orang yang berkenan di hatinya untuk menjadi raja dan menggantikan kamu. Dan kemudian Nabi Samuel pergi meninggalkan Saul di Gilgal dan menuju Gibea. Ya, karena ketidaksabaran Raja Saul, akhirnya Raja Saul tidak taat apa yang diperintahkan oleh Nabi Samuel. Dan karena ketidaktaatan Raja Saul akhirnya menerima konsekuensinya, bahwa dia tidak akan menjadi raja lagi. Ya, anak-anak, pada saat sore hari ini kita belajar tentang Raja Saul yang tidak taat. Ya, anak-anak tidak boleh meniru Raja Saul yang tidak sabar, tidak taat, akhirnya menyakiti hati Tuhan. Tuhan menjadi sedih. Ya, contohnya anak-anak, di saat anak-anak akan menghadapi ulangan, tetapi ada satu soal yang anak-anak tidak bisa. Di dalam keadaan terjepit apapun, anak-anak tidak boleh menyontek. Ya, ketidaktaatan itu pasti ada konsekuensinya. Contohnya lagi di saat anak-anak mendapatkan PR dari guru,
dan anak-anak tidak taat, anak-anak tidak mengerjakan PR itu, apa konsekuensinya? Pasti anak-anak akan mendapatkan hukuman. Ya, jadi anak-anak harus taat kepada Tuhan. Anak-anak harus menyenangkan hati Tuhan. Apapun keadaan anak-anak, meskipun anak-anak dalam keadaan terjepit, anak-anak belajar berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya, Mami percaya, pasti Tuhan akan tolong. Dan anak-anak menjadi anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan pada saat sore hari ini, dan anak-anak akan Mami bagikan ayat hafalan ya, terdapat di dalam Filipi 2 ayat 12a yang bunyinya, "Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Sekali lagi, "Hei saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat." Ya, nanti anak-anak dapat menghafalkan ayat hafalan dan kirim ke grup kelas masing-masing. Ya, jangan lupa anak-anak di saat mengikuti ibadah difoto dan kirim ke grup kelas masing-masing untuk membuktikan bahwa anak-anak sudah mengikuti ibadah online. Ya, ibadah komunitas Yedijah. Yuk, anak-anak kita tutup mata. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur buat segala kasih, berkat-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Pada saat sore hari ini, anak-anak-Mu sudah menyenangkan hati Engkau, anak-anak-Mu sudah mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menjaga senantiasa anak-anak-Mu untuk belajar taat Tuhan, untuk belajar menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Apapun keadaan anak-anak-Mu Tuhan, biarlah anak-anak-Mu tetap setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat kedua orang tuanya, berkati usaha pekerjaannya. Kami juga berdoa buat mami papi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami ya Bapa. Dan kami alaskan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sekian anak-anak. Kita ketemu kembali di hari Sabtu yang akan datang bersama-sama dengan mami-mami yang lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.